Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Sestiadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Entitas adalah sesuatu yang unik keberadaannya dan berbeda dengan yang lainnya. Pancasila sebagai entitas berarti Indonesia sebagai bangsa, sebuah bangsa memiliki keberagaman nilai tersendiri yang terkandung di dalamnya dan menjadi pembeda negara Indonesia dengan negara lain di dunia. Untuk Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia merefleksi atau jati diri yang melekat pada seseorang individu maupun komunitas yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Untuk Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia, pendidikan berperan dalam membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku generasi bangsa. Lewat pendidikan, identitas Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dapat diperkenalkan dan ditanamkan dalam sanubari generasi penerus bangsa. Jika nilai-nilai luhur dan kebudayaan Indonesia dihilangkan, yang bisa terjadi di masa depan adalah pudarnya jati diri dan kekhasan Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar itu merupakan salah satu upaya penanaman nilai Pancasila yang menjadi dasar pendidikan di sekolah Indonesia. Kurikulum Merdeka adalah buah dari filosofi Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara yang menekankan penanaman karakter dengan cara membentuk profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih dan dimiliki oleh peserta didik. Karakter yang dimaksud itu adalah peserta didik yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini dalam profil Pancasila berkaitan erat dengan hubungan peserta didik dan agama yang dianutnya. Diharapkan seorang peserta didik memiliki karakter dan akhlak yang mulia yang terlihat dalam kemampuan dalam menerapkan keyakinan dan praktek baik yang diajarkan dalam agama peserta didik masing-masing. Untuk yang kedua, kebinekaan global. Pada ini dimensi peserta didik diharapkan mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, namun senantiasa terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lainnya. Disimpulkan bahwa kebinekaan global mengharapkan peserta didik yang tidak hanya mampu menghargai perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia saja, namun juga seluruh budaya dan keragaman di dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bekerja sama, saling bahu-membahu, sebagaimana budaya yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Dimensi ini mengharapkan terbentuknya karakter peserta didik yang mampu melakukan kegiatan bersama secara sukarela sehingga menjadi terasa mudah, ringan, dan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, kreatif. Kreativitas yang tinggi sehingga mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bernilai manfaat, serta memberi dampak positif. Kemampuan ini terlihat dari kemampuan para peserta didik yang menghasilkan ide, karya, maupun tindakan yang out the. Yang kelima, kita bernalar kritis. Karakter peserta didik yang bernalar kritis berarti seseorang peserta didik harus memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan secara objektif memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif. Peserta didik juga harus mampu mengaitkan beberapa informasi yang diperoleh untuk membangun. Yang keenam, mandiri. Karakter peserta didik yang mandiri berarti pelajar Indonesia mampu menetapkan tujuan pengembangan diri dan prestasinya secara realistis, menyusun rencana strategis untuk mencapainya,
gigih dan giat dalam mewujudkan rencana tersebut, serta bertindak atas kehendak dan prakarsa dirinya tanpa perasaan terpaksa. Selanjutnya, untuk bagaimana profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran. Untuk profil pertama, kita menjadikan elemen dalam materi pelajaran di kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, sebagai proyek kegiatan kokurikuler. Ya, itulah dari presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.